Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang update untuk Terra Luna maupun tentang UST dan Terra ekosistemnya ya. Dan memang selama beberapa hari terakhir ini kita sempat membahas ya dari mulai kasus Luna dan respon dari market crypto juga ya. Dan di video kali ini adalah proposal untuk Do Kwon, jadi cukup penting sekali untuk teman-teman yang mungkin dulunya holder Luna atau mungkin mempunyai Luna ataupun sekarang juga masih holder Luna ataupun UST ya. Jadi yang berhubungan dengan Luna ataupun UST ini akan cukup penting ya. Jadi teman-teman bisa stay tune untuk videonya di mana kita akan bahas tentang Luna 2.0 atau Luna yang baru gitu. Dan isinya apa, detailnya apa, di video kali ini kita akan bahas. Jadi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe karena ini akan cukup penting ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini ya, cukup hijau, rata-rata market naik sekitar 2,8% ya. Bitcoin naik sekitar 1,7%, Ethereum naik 2,8%. Lalu kalau kita lihat dari 24 jam terakhir ada beberapa kripto mulai dari Elrond, ada LDO, nah ini USD juga naik 10%, Kava dan lain-lainnya. Walaupun kalau untuk mengalami penurunan, beberapa kripto masih ada mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan ya. Untuk Fear and Greed Index, nah ini bisa dikatakan kita udah di paling rendahnya sih ya. Ini di angka 8. Apakah kita akan turun lagi? Saya rasa dengan kenaikan untuk di hari ini ya harusnya akan sedikit naik sih ya kalau kita lihat dari Fear and Greed Index. Nah, untuk videonya kita akan bahas tentang Terra ya, UST maupun tentang Terra Luna ya, yang sekarang Luna berada di ranking 212. Kalau kita lihat pengumumannya apa? Nah, pengumumannya ini dari si Do Kwon, di mana Do Kwon CEO dari Terra ataupun CEO dari Luna ini sudah kasih proposalnya dia yang lebih detail dan mungkin ini yang bisa diterima oleh komunitas Luna, Terra dan lain-lainnya. Ya, dia bahas adalah Terra is more than UST. Jadi Terra ini lebih dari stablecoin-nya ya, yaitu adalah UST. Kalau teman-teman belum familiar dengan UST ataupun Luna itu apa, feel free untuk cek aja beberapa video sebelumnya. Nanti saya mungkin link di deskripsi. Tapi kita akan lanjut ya, karena ini cukup penting. Dimana dia memberikan proposalnya. Nanti kita akan bahas juga proposalnya ya. Ada beberapa yang dia bahas, dimana untuk sekarang dibilang ya, beberapa hal yang penting, dimana the lunatic community is unparalleled in its passion. Jadi lunatic ini adalah komunitas dari orang yang support Luna. Dan memang kalau teman-teman cukup aktif tahu bahwa orang-orang yang support Luna ini cukup solid dan cukup support each other lah, support satu sama lain gitu ya. Jadi memang komunitasnya cukup kuat. Walaupun mungkin beberapa dari lunatic ini udah mulai ada sedikit kekecewaan ya atau tidak kepercayaan dengan kasus yang kita alami sekarang gitu ya. Lalu builder talent pool ya, dimana untuk developer dan lain-lain, Terra ini salah satu yang top secara builder atau ekosistem developernya juga. Lalu yang ketiga dia bilang bahwa Terra blockchain is incredibly robust. Ya memang kalau dari segi sekuritas memang cukup aman ya, bukan cukup aman tapi bisa dikatakan aman, tapi mungkin ini kemarin sempat turunnya itu bukan gara-gara sekuritas tapi lebih ke arah dari algoritmiknya dia, hubungan antara UST dan Lunanya. Dan ini dia bilang ini sudah dites dari recent events. Lalu kita lanjut di sini. Nah, ini yang penting ya. At the same time however, competing interest from various stakeholders, Luna holders, UST holders, and Terra builders ini akan lebih susah. Intinya apa? Intinya untuk sekarang problem utamanya tuh bukan untuk komunitas dan lain-lain, tapi masalahnya adalah kepentingan masing-masing ya. Kita sempat bahas ini, yang Luna holders maunya harga Lunanya naik, yang UST holders maunya harga UST-nya naik, dan hal itu dua-duanya tidak bisa terwujud kan. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu Terra builders juga ada kemauan lainnya. Jadi ini dia bilang bahwa ini yang bikin susah atau extremely difficult untuk semuanya mendapatkan keuntungannya masing-masing, istilahnya seperti itu. Jadi dia lanjut di mana untuk sekarang dia ada proposal. Ini masih proposal ya, belum masih tahap voting sebenarnya ya. The Terra chain as it currently exists should be forked into a new chain. Jadi akan ada forking masuk ke dalam chain baru gitu, network baru ya. Dimana dia bahas new chainnya ini without algorithmic stablecoin. Jadi di Terra network yang baru ini tidak akan ada yang namanya UST ya. Yang dulunya kalau UST ini salah satu yang dibanggakan, kalau di yang Luna 2.0 bisa dibilang nggak akan ada. Nah tapi ini dari namanya dia juga ada perubahan, dimana yang baru, network yang baru ini akan
namanya adalah Terra atau token Luna ya, Luna. Jadi tetap sama namanya Luna. Lalu yang old chain yang sekarang mungkin ditradingkan di exchange atau yang teman-teman hold itu akan diganti namanya. The old chain will be called Terra Classic dan tokennya akan menjadi LUNC, LUNC gitu ya, Luna Classic lah intinya ya. Lalu dia bilang both chain will coexist. Jadi dua-duanya sebenarnya akan bertahan, bukan berarti yang LUNC ini akan di stopkan. Tapi untuk sekarang memang yang kita ada ya untuk saat ini adalah di Terra Classic. Jadi itu ya yang pentingnya. Lalu selanjutnya bagaimana nih untuk para holder dan lain-lain. Nah, di sini mekanismenya kita akan jelaskan lebih detail ya. The new Luna, jadi ini adalah Luna 2.0 yang baru ya. Luna 2.0 will be airdrop to LUNC stakers. LUNC stakers ini adalah yang pegang Luna sekarang gitu ya. Untuk stakers, untuk holders, untuk orang-orang yang nge-hold UST, residual UST holders gitu ya. Lalu untuk app developernya juga, karena kan dia langsung harus membutuhkan di decentralized application ya, harus langsung ada developmentnya. Lalu yang menariknya adalah Terraform's Wallet atau TFL ya. Ini adalah organisasinya ya, Terraform's Wallet, TFL will be removed from the airdrop. Jadi nggak akan masuk TFL. Jadi ini akan fokus hanya untuk community on chain. Jadi ini perbedaannya dari Luna 1.0 atau Luna yang awal menjadi Luna yang baru, Luna 2.0. Lanjut, lalu dia bahas tentang token distribution, di mana in addition to best effort by LFG to make UST holders hold. Jadi untuk UST holder ini beberapa akan dilaksanakan oleh dari LFG atau Luna Foundation Guard. Jadi ini akan sedikit beda lagi. Ya, tapi nanti beberapa UST holder ini akan mendapatkan airdrop juga. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Jadi intinya itu. Lalu udah bahas lagi di sini Terra 2.0 is focus on developers. Jadi lebih fokus untuk developer ya. Lalu terakhir dia conclude atau kesimpulan bahwa the Terra community is my family ya, dari si Do Kwon, bahwa Terra community adalah keluarganya dia. Dia bilang dia akan selalu di sini, I will always be here no matter how hard it gets, atau seberapa susahnya pun dia akan tetap di sini ya. Let's build it back up again ya. Mari kita bangun sama-sama lagi gitu. Jadi intinya dia fail, dia nggak kabur tapi dia buat dari awal lagi. Intinya itu ya. Jadi kalau kita lihat apakah positif atau tidak, ya cukup positif, di mana Do Kwon, CEO-nya, masih tetap membangun ya. Tapi nanti kita lihat dulu ke belakangnya bagaimana ya. Kita lihat pemikirannya dan lain-lain. Nah ini lebih detail ya. Kita dari sini, Terra Ecosystem Revival Plan 2. Jadi ini rencananya, yang namanya Revival Plan. Kembali lagi, ini yang saya bahas disclaimer bahwa Terraform Labs will put this proposal. Jadi ini masih di dalam proposal dan masih harus di voting lah oleh governance-nya ya. Dan votingnya ini akan dimulai di 18 Mei Asia Time ya, 18 Mei. Summary-nya apa atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang tadi kita bahas bahwa akan ada forking, terjadi forking di mana yang old chain atau network yang lama ya, chain yang lama ini akan dinamakan Terra Classic dengan tokennya LUNC gitu ya, LUNC. Lalu nanti yang baru ya akan ada chain baru ya, Terra 2.0, tapi akan dinamakan Terra dengan tokennya Luna. Lalu Luna, berarti ini yang token yang baru ya, akan di airdrop untuk ke Luna Classic stakers, Luna Classic holders, dan sama residual UST holders. Lalu juga untuk developer, lalu ini adalah community TFL juga tidak akan masuk ya, Terraform's Labs juga tidak akan masuk karena ini akan full untuk community. Lalu dia juga ada bahas beberapa aplikasi yang akan mendapatkan developer program ini yang 1% ya. Beberapa kalau misalnya teman-teman lihat ya, seperti wallet, Terra Station Wallet ini masih ada Leap, ada Falcon. Lalu stablecoin yang kita bisa perhatikan nggak ada USD sama sekali ya. Ini pakai USDT ataupun USDC yang akan di bridge pakai wormhole. Jadi itu ya. Selanjutnya token distributionnya bagaimana? Dimana untuk di sini kita lihat totalnya adalah 1 miliar Luna tokens. Jadi ini yang memang proposal awal Do Kwon yang sempat dia bahas juga, yang sempat kita bahas di video juga ya. Dimana Luna tokens yang baru ini ada maksimum supply-nya yaitu adalah 1 miliar. Oke. Kalau kita lihat untuk sekarang, kita lihat sendiri di Terra Luna, circulating supply-nya ada di sekitar 6,5 triliun gitu ya. Jadi ini bisa dibilang dia start over atau mengulang kembali. Tapi untuk secara tokenomicsnya dia ada perbedaan, di mana 25% untuk community pool, 1% ini untuk yang developer yang tadi kita bahas di sini nih developernya, 4% ini akan untuk essential developer. Jadi ini yang sudah membuktikan bahwa
mereka punya project nih cukup bagus ini ya. Untuk lebih detail teman-teman bisa cek aja ekosistem revival plan. Nah, tapi ini kita akan bahas yaitu adalah untuk para holder. Bagaimana untuk para holder? Kalau untuk para holder 35%, jadi ini cukup besar, 35% ini untuk holder-holder lama ya, old bonded atau unbonded Luna. Ini yang pada saat Luna ini masih 300 juta supply-nya gitu ya. Dimana nanti dia akan take snapshot. Snapshot ini seperti ya foto lah. Siapa aja yang hold atau wallet apa aja yang hold Luna sebelum pre-tag, sebelum ada USD pack gitu ya, atau ada penurunan di dalam value USD. Tapi di sini ada lebih detail lagi. Dimana untuk dompet-dompet yang punya Luna kurang dari 1 juta, ya kurang dari 1 juta, akan ada yang namanya 1 year cliff, lalu ada 2 year fasting thereafter. Jadi ini pembagiannya gitu ya. Jadi ada 1 tahun untuk cliff, lalu ada 2 year bakal mendapatkan fasting. Lalu kalau untuk yang lebih dari 1 juta, 1 tahun cliff sama 4 tahun fasting. Nah, ini untuk apa fasting dan cliffnya? Ini lebih ke arah untuk pada saat networknya baru dibuat, tidak ada yang langsung dump tokennya. Intinya itu sih ya. Jadi tapi tetap akan mendapatkan kompensasi lah untuk holder-holder Luna yang lama. Jadi ini cukup bagus. Lalu untuk yang baru bagaimana? 10% Luna holders ini yang sekarang ya, at the launch snapshot. Jadi nanti dia akan bahas, dia akan take launch snapshot. Jadi holder-holder Luna juga tetap akan dapat, walaupun dapatnya ini hanya 10% ya. Jadi ini kalau yang kita lihat dengan supply Luna sekarang nih ya, yang 6,5 triliun. Jadi intinya itu. Lalu untuk UST bagaimana? UST juga dapat, dimana 25% UST holders at the launch snapshot. Nah ini cukup menarik. Kenapa dia di launch snapshot? Tapi kalau yang Luna ini di pre-attack snapshot ini cukup menimbulkan perdebatan juga gitu ya. Karena seharusnya UST holdernya berhak juga mendapatkan kompensasi juga lah, atau token allocation yang untuk yang pre-attack lah. Intinya seperti itu ya. Lalu di bawah sini dia ada bahas tentang timelinenya, bagaimana dengan waktunya, dimana ini ada pengumumannya, ada governance proposalnya, tapi intinya kalau semua berjalan mulus, langsung networknya akan launching di 27 Mei. Jadi langsung cepat sekali dia bisa dibilang membuat network baru dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi itu ya. Selanjutnya, ini kita lihat lagi. Ini dari Root2FI, ini sama aja, dia punya kesimpulan ya, forking Terra Chain, ada old chain-nya, new chain-nya, dan lain-lain. Lalu ini beberapa question ya, atau beberapa pertanyaan ya. Yang pertama mungkin ini teman-teman juga akan mempertanyakannya, will the LFG funds go to compensate small UST holders? Jadi untuk UST yang lama, orang-orang yang hold UST yang lama, apakah akan compensate? Jawabannya dia adalah iya. Tapi ini untuk compensate-nya ini beda, bukan dari TFL, tapi ini lebih dari LFG atau Luna Foundation Guard-nya sendiri. Tapi mereka belum menemukan solusinya lah. Ini kita lihat dari si Dokon sendiri ya, yes. Tapi dia masih trying to figure out the best way to do this gitu ya. Lalu selanjutnya ini dari Crypto Adi, dia ada bahas bahwa most people bought Terra after huge dump, so will they also get airdrop or not? Jadi ini untuk orang-orang yang beli Terra setelah dia turun, masih dapat atau enggak? Jawabannya adalah they will ya. Ini dari Dokona ya. Lanjut lagi, kalau teman-teman yang hold USD dalam exchange maupun exchange manapun ya, apakah akan dapat airdrop? Jawabannya iya juga gitu. Lalu dia ada bahas lagi, will those who held Luna on exchanges dan belum jual ya, yang taruh Luna di exchange dan belum jual, apakah dapat airdrop juga? Jawabannya iya, tapi dia bilang we are working with major exchanges on the airdrop. Jadi mungkin untuk exchange besar seperti Binance, seperti Coinbase, Coinbase belum listed Luna ya, Huobi dan lain-lain, teman-teman bisa cek. Ini harusnya akan mendapatkan airdrop sih. Ini jawaban dari Dokon sendiri. Nah, lalu kedepannya bagaimana untuk si Luna sendiri? Nah, ini dari si Root2FI juga, dimana dia juga bingung gitu ya. Dibahas bahwa 25% to USD holders at the launch snapshot. Nah, ini yang sempat kita bahas di proposalnya ya. Nah, di sini at the launch snapshot. 10% unlock at Genesis, rest vested over 2 years. Lalu dia bahas kalau misalnya untuk launch snapshot going to be a well game deluxe if the proposal goes through. Jadi ya lebih karena untuk pemain-pemain besar sih sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa dia pilihnya launch snapshot bukan pre-attack snapshot, karena seharusnya kalau kita bahas tentang adil atau tidak adil, adilnya adalah kalau yang Luna juga pre-attack, harusnya USD juga pre-attack. Intinya seperti itu sih. Nah, lalu bagaimana respon dari CZ?
sisi Binance ya, CEO dari Binance sendiri. CZ bilang SMH atau shaking my head, atau bisa dibilang bahasa Indonesianya geleng-geleng kepala lah. Karena CZ sendiri memang dia lebih support untuk burning token Luna gitu ya, burning token Luna, maintain networknya gitu ya. Sedangkan kalau si Do Kwon lebih sukanya langsung forking aja, bikin network yang baru, intinya seperti itu. Tapi respon dia hanya ini, tapi dia belum ada respon berikutnya juga tentang pendapat yang lebih detail dan lain-lainnya. Tapi dia cuma bilang dia geleng-geleng kepala aja. Jadi intinya itu, dan masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya untuk ini, apakah Terra Luna ini pada saat dia revival akan sukses atau tidak? Karena memang salah satu pertanyaan adalah kepercayaan orang-orang kan pasti sudah menurun gitu ya dengan crash yang baru-baru ini. Jadi ini akan menjadi salah satu problem juga untuk Terra Luna yang baru. Intinya itu. Jadi itu saja untuk kita bahas update terbaru, dan kita akan welcome Luna 2.0 ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.